bunga. Lebah yang hinggap pada bunga ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanan. Dengan adanya lebah, proses penyerbukan pada bunga dapat berlangsung dengan lebih mudah, sehingga kehadiran lebah pada bunga akan menguntungkan kedua pihak. 1. Ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora merupakan salah satu ikan laut yang hidup secara berkelompok. Tidak heran jika akan ditemukan lebih dari satu ekor ikan remora yang hidup menempel pada ikan hiu. Tujuan dari ikan remora yang berenang dengan menempelkan diri pada ikan hiu yakni agar tidak dimangsa oleh ikan berukuran besar lainnya. Tidak hanya itu saja, ikan remora juga akan memperoleh makanan sisa dari ikan hiu dengan mudah. Bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian. Ikan hiu dapat hidup seperti biasanya meskipun ditempeli oleh ikan remora. 8. Anemone laut dan ikan badut. Ikan badut tinggal di anemone laut. Hal ini karena anemone laut dapat memberi perlindungan pada ikan dari serangan predator seperti ikan kupu-kupu. Sementara untuk anemone laut, mereka dapat keuntungan dari ikan badut karena ikan tersebut memakan parasit berbahaya yang melekat pada tentakel anemone laut serta membersihkannya dari kotoran. Tanaman sirih dengan inangnya. Tanaman sirih terkenal akan hidupnya yang menempel dan merambat dengan menyesuaikan inangnya. Semakin besar tanaman sirih, semakin besar pula media perambatan yang dibutuhkannya. Semakin tinggi inang yang dirambatinya, semakin besar tanaman sirih untuk memperoleh sinar matahari yang berguna untuk proses fotosintesis. Sedangkan untuk inang yang dirambatinya tidak memperoleh kerugian ataupun keuntungan dari tanaman sirih. Apa sih benalu itu? Benalu itu adalah tumbuhan parasit yang hidup menumpang di pohon lain. Nah, ini adalah tumbuhannya. Tumbuhan ini biasanya dibawa oleh burung. Jadi burung memakan bijinya, kemudian biji tersebut menempel di dahan. Nah, setelah menempel di dahan, maka benalu ini akan tumbuh seperti ini, guys. Dia menumpang. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan parasit karena benalu ini menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya. Di sini tumbuhan inangnya yang saya video adalah bunga asoka. Jadi nanti lama-kelamaan bunga asokanya ini akan kering, guys, karena semua sari-sari diserap oleh benalu itu sendiri. 2. Ikan gubi dan landak laut. Ikan gubi merupakan ikan dengan bentuk fisik kecil yang tipis sehingga mereka dapat berenang dengan mudah di antara batu-batu karang, anemonen laut, ataupun makhluk laut seperti landak laut. Landak laut memiliki bentuk tubuh bulat dan dikelilingi oleh duri yang sangat beracun. Meskipun beracun, ternyata ikan gubi dapat memanfaatkan tubuh landak laut sebagai tempat berlindung dari ancaman predator. Selain itu, ikan gubi juga dapat mencari makanan dengan mudah tanpa takut mendapat serangan dari predator. Keberadaan ikan gubi bagi landak laut tidaklah memberikan keuntungan ataupun kerugian. Tiga, tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek menggunakan batang mangga sebagai lokasi untuk tumbuh. Anggrek mengambil kebutuhan air juga dari kulit batang mangga. Namun meskipun anggrek mengambil sari air dan beberapa mineral dari kulit batang mangga, namun sekali tidak memiliki efek yang besar. Selain itu, tumbuhan anggrek juga masih bisa menghasilkan air dari proses fotosintesis yang juga berlangsung. 2. Tritip dan paus. Tritip merupakan hewan laut bercangkang yang hidup dengan cara menempel pada batuan ataupun ikan besar seperti paus, kepiting, atau lobster. Tritip yang menempel pada tubuh paus besar kemungkinan dapat berenang jauh dan memperoleh makanan dengan sangat mudah. Makanan utama tritip yakni plankton yang terbawa arus laut. Sehingga saat paus berenang di samudera, tritip juga mengambil plankton sebagai makanannya. Bagi paus, keberadaan tritip tidak mengganggu ataupun memberikan keuntungan, meskipun jumlah tritip yang menempel sangatlah banyak. Kalian pasti pernah lihat kan lembaran berwarna biru kehijauan yang menempel pada kulit kayu seperti ini? Sebenarnya ini apa sih? Sekilas bentuknya mirip seperti lumut ya. Tapi apa benar sih ini tuh lumut?
Kita bahas yuk. Jadi teman-teman, lembaran yang berwarna biru kehijauan ini namanya adalah lumut kera atau yang biasa disebut dengan lichen. Akan tetapi, lichen atau lumut kera ini bukan lumut sejati atau lumut yang kita pelajari sebelumnya. Lichen atau lumut kera ini adalah hasil simbiosis antara ganggang hijau atau ganggang biru dengan jamur.